Namun demikian di sini nanti meskipun yang maju ke wawancara itu adalah 3 kali jumlah kebutuhan, nanti hanya akan diambil sesuai dengan formasi yang tersedia ya. Baiklah sobat-sobatnya, untuk tahapan pengisian formasi di P3K Guru tahun 2023 ini nanti akan diurutkan mulai dari penempatan yang lulus passing grade tahun 2021, kemudian dilanjutkan ke THK 2, kemudian guru sekolah negeri lebih dari 3 tahun, kemudian kepada teman-teman pelamar umum. Selanjutnya pada seleksi P3K Guru tahun 2023 ini nanti akan ada 2 mekanisme seleksi, yaitu yang pertama penempatan untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade, kemudian seleksi menggunakan CAT untuk teman-teman P2, P3 dan juga P4 atau pelamar umum. Namun yang membedakan seleksi di tahun ini dengan tahun sebelumnya itu nanti akan ada penerapan sistem gugur, teman-teman. Yang mana di sini nanti akan ada penerapan sistem gugur pada seleksi P3K Guru tahun 2023. Tentunya di sini nanti kita bisa mengindikasikan apakah kita itu termasuk dalam kategori guru honorer yang nanti paling terdampak ataukah tidak. Dan sepertinya ini nanti akan menjadi salah satu titik tersulit untuk bisa lulus dan mendapatkan penempatan pada seleksi P3K Guru tahun 2023. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kalau misalkan kita melihat untuk urutan penempatan P3K Guru tahun 2023 tidak jauh berbeda dengan di tahun sebelumnya. Ini adalah untuk titik yang menyamakan ya antara seleksi P3K Guru tahun 2023 dengan 2022. Ya benar, di sini untuk tahapan pengisian formasi ini nanti dilakukan berdasarkan dari urutan kategori dulu, yaitu dari urutan kategori pelamar sepanjang terdapat kebutuhan dan juga formasi yang dibuka pada masing-masing Pemda kita. Jadi dari formasi yang dibuka di Pemda kita itu nanti dilihat dari linearitas ijazah dari para pelamar dengan formasi dibuka. Itu nanti akan yang pertama yaitu untuk penempatan teman-teman yang sudah lulus passing grade tahun 2021. Kemudian untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade di tahun 2022 ini nanti ikut tes ulang teman-teman. Untuk P2, P3 yang status TP atau tanpa penempatan nanti tes ulang menggunakan komputer assist test ya. Kemudian untuk teman-teman yang pelamar umum yang sudah lulus passing grade tahun 2022 itu nanti tes ulang, mendaftar ulang. Ini adalah untuk PG, ini adalah yang masuk dalam kategori langsung penempatan. Ini adalah yang dimaksudkan dari yang lulus passing grade pada seleksi P3K Guru tahun 2021. Jadi dari formasi yang dibuka di Pemda kita nanti akan diutamakan untuk penempatan guru-guru yang sudah lulus passing grade, dan di sini nanti dari sesama PG 2021 ini akan diurutkan kembali, yaitu di sini per kategori ya, yaitu didahulukan dari teman-teman THK 2, kemudian setelah itu untuk teman-teman guru sekolah negeri, kemudian lulusan PPG dan juga dari guru sekolah swasta. Ini adalah sesama yang sudah lulus passing grade. Kalau misalkan dari sesama per kategori, misalkan THK 2 ini nanti sama, ini nanti akan di-ranking dari perolehan nilai di tahun 2021 kemarin. Termasuk juga untuk teman-teman sekolah negeri, kemudian lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta. Dan selanjutnya jika masih tersedia formasi, ini nanti barulah akan diturunkan, yaitu kebutuhan formasi masih ada. Nanti untuk teman-teman diperebutkan teman-teman yang masuk dalam kategori THK 2. Kemudian kalau misalkan masih ada formasinya nanti untuk teman-teman yaitu diperebutkan teman-teman guru honorer sekolah negeri yang masa kerjanya sama dengan atau lebih dari 3 tahun. Kemudian jika masih ada formasi ini nanti akan diperebutkan oleh teman-teman yaitu dari kategori pelamar umum ya, terdiri dari lulusan PPG, kemudian guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, kemudian juga dari teman-teman guru sekolah swasta. Kemudian yang membedakan di tahun 2023 dengan di tahun sebelumnya itu adalah terkait tentang mekanisme seleksi. Ini adalah untuk mekanisme seleksi P3K Guru di tahun 2023, yang mana di sini nanti hanya akan ada 2 mekanisme seleksi ya. Mekanisme seleksi yang pertama itulah untuk penempatan. Penempatan itulah teman-teman yang sudah lulus passing grade tahun 2021 atau sudah memenuhi nilai ambang batas, yaitu terdiri dari 4 kategori ini. Dari THK 2, guru sekolah negeri, lulusan PPG dan juga guru swasta, ini adalah sudah urut.
Selanjutnya jika masih ada formasi yang tersedia pada Pemda kita, ini nanti akan dibuka untuk teman-teman THK 2, kemudian guru honorer sekolah negeri lebih dari 3 tahun. Ini adalah untuk cut off-nya sudah ditentukan ya, yaitu sebelum Juni 2020 teman-teman. Nah selanjutnya nanti akan dilanjutkan untuk teman-teman lulusan PPG dan juga guru non ASN sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, cut off yaitu Juni 2020, dan juga teman-teman guru honorer sekolah swasta. Nah, yang membedakan lagi selain di sini ada 2 mekanisme seleksi, ini adalah nanti akan ada yaitu sesi wawancara teman-teman. Ini adalah untuk sesi wawancara. Ini adalah sesi wawancara nanti akan diambil yaitu paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi ya, berdasarkan nilai ranking tertinggi dan juga ketersediaan kebutuhan yang ada pada sekolah. Dan selanjutnya yang dimaksud dengan sistem gugur dan tidak bisa melanjutkan ke sesi berikutnya itu kira-kira nanti seperti apa? Ya di sini nanti bisa saja di sini dari kita untuk THK 2 dan juga guru sekolah negeri misalkan yang lebih dari 3 tahun ya, ini adalah masuk dalam kategori P2 prioritas kedua dan juga prioritas ketiga. Meskipun kita itu nanti semua bisa resume, bisa mendaftar dan juga bisa ikut seleksi, namun ketika nanti sudah di ranking nantinya hanya ada beberapa yang bisa masuk ke dalam sesi berikutnya yaitu sesi wawancara. Dikarenakan di sini nanti paling banyak hanya 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dan juga ketersediaan kebutuhan di sekolah. Nah, misalkan saja di sini untuk formasi di salah satu Pemda itu adalah misalkan adalah seperti ini ya teman-teman. Misalkan di sini dalam suatu Pemda ini kita ambil satu formasi misalkan adalah guru kelas SD ya. Untuk guru kelas SD misalkan ini adalah jumlah formasi yang dibuka dalam satu instansi ini adalah ada 75. Nah selanjutnya di sini didahulukan untuk teman-teman yang masuk dalam kategori lulus passing grade. Ini adalah lulus passing grade ditempatkan langsung menggunakan mekanisme penempatan, yaitu untuk THK 2 misalkan ada 2 orang. Ini langsung tempatkan. Ini adalah yang ijazahnya tentunya sesuai dengan guru kelas SD ya, yang linear. Kemudian yang 25 misalkan ini adalah di sana itu ada 25 guru sekolah negeri yang lulus passing grade, kemudian lulusan PPG ini ada 10. Kemudian untuk guru swasta ini ada 25. Jadi kalau misalkan teman-teman yang sudah lulus passing grade ini sudah sangat aman, jadi tinggal menunggu untuk pembukaan pendaftaran dibuka. Nantinya kita langsung ditempatkan, kita login, nanti kita konfirmasi, kemudian melakukan pendaftaran sampai dengan tahap selesai hingga resume. Setelah itu tinggal mengisi DRH ya, nanti sesuai dengan jadwal yang nantinya akan dipublikasikan. Dan sepertinya nanti akan dimulai di bulan September 2023 teman-teman. Dan dengan demikian, kalau misalkan di sini untuk jumlah formasi guru kelas SD dalam suatu Pemda misalkan dikurangi 2, dikurangi 25, dikurangi 10, kemudian dikurangi 25, berarti di sini sisa formasi dari 75. Inilah kira-kira di sini hanya tinggal sisa yaitu 13 teman-teman. Yaitu hanya ada sisa 13. Ini adalah untuk guru kelas SD. Dan selanjutnya di sini nanti misalkan di sini kita buang untuk yang di bagian P2. Ini adalah misalkan saja di sini P2 ini ada 3 orang misalkan. Nah, ada 3 orang dan selanjutnya di sini nanti dari jumlah 13 ini nanti teman-teman seluruh P2 dan juga seluruh P3 ini nanti bisa melakukan pendaftaran. Jadi nanti bisa melakukan pendaftaran. Dan selanjutnya di sini nanti misalkan kita sudah lulus passing grade itu ya. Ini adalah di sini adalah nanti jumlahnya untuk P2 ini adalah 3. Dan selanjutnya di sini kalau misalkan 13 kalau dilihat dari yang bisa maju ke wawancara itu maksimal adalah 3 kali jumlah kebutuhan jabatan. Berarti kalau misalkan di sini 13 dikalikan dengan 3, ini nanti kira-kira berapakah jumlah peserta yang bisa maju ke sesi wawancara atau tahap setelah nanti kita mengikuti seleksi dengan CAT. Dengan demikian ini nanti berarti jumlahnya ini adalah kira-kira 13 dikali 3 itu adalah 39 teman-teman. Jadi ada 39 yaitu dari seluruh peserta yang nanti akan bisa maju ke sesi wawancara. Jadi sini nanti diambil dari 3 itu adalah dari P2.
Dan selanjutnya nanti diurutkan penempatannya dari sini, dan selanjutnya nanti wawancara berikutnya ini adalah diambilkan dari teman-teman yang masuk dalam kategori P3 ya teman-teman. Dan untuk P3 sendiri di sini nanti kalau misalkan jumlahnya ini hanya ada 30, berarti nanti semua dari ke-30 ini bisa maju ke sesi wawancara. Dan selanjutnya di sini masih ada 3, berarti 33, berarti di sini nanti masih ada 6. 6 nanti akan diambil dari teman-teman pelamar umum. Nah, dari seluruh peserta yang jumlahnya 50 nanti akan di-ranking, diambil dari 6 yang dapat nilai dari teman-teman pelamar umum yang terdiri dari sejumlah 50 nanti akan di-ranking yaitu nilai nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 6. Ini nanti akan maju ke sesi wawancara untuk memenuhi kebutuhan, yaitu di sini ada 3 teman-teman. Namun demikian di sini nanti meskipun yang maju ke wawancara itu adalah 3 kali jumlah kebutuhan, nanti hanya akan diambil sesuai dengan formasi yang tersedia ya. Artinya nanti ada sekitar 60% sekian yang nanti tetap tidak akan mendapatkan penempatan. Namun nanti untuk penempatan akan diutamakan yaitu dari teman-teman yang masuk dalam kategori P2. Kemudian sisanya itu adalah untuk teman-teman dari P3. Inilah kira-kira untuk nanti yaitu yang bisa maju ke sesi wawancara, dikarenakan nanti ada sistem gugur. Kalau misalkan kita nggak bisa maju ke sesi wawancara, misalkan adalah dari pelamar umum yaitu nomor urut 7 sampai dengan nomor urut 50, ini nanti kita akan stop yaitu setelah CAT. Kita nggak akan bisa maju ke sesi wawancara. Dikarenakan di sini berlaku yaitu sistem gugur hanya diambil paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan ranking yang tertinggi teman-teman. Nah, kira-kira demikianlah informasinya, dan semoga nanti kita bisa lulus semua ya di tahun ini. Jangan lupa di sini nanti kita belajar dengan baik sehingga nanti kita bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Baik itu untuk CAT untuk teman-teman yang masuk dalam kategori P2 P3 maupun juga teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar umum.